Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas terkait pemahaman sebagai capaian belajar user by design dengan mata kuliah perancangan kurikulum. Nah, di sini kami dari kelompok 1 yaitu kelompok PPL SMA Kartika 1 Bandung akan yang beranggotakan 6 orang, yaitu ada Ahmad Ahya Raihansah, terus ada Ahmad Ripai, Ahmad Rizky Yudhoyono, Aminda Pramita Sani, ada Sairani Safira Ratri, dan saya sendiri yaitu Dapi Muhammad Hidaul Falah. Mungkin di sini kita akan membahas yang pertama itu adalah pengertian atau pendalaman materi yang akan disampaikan oleh Kang Ahmad Ripai. Mangga Kang. Sebelumnya terima kasih kepada Davi atas kesempatannya. Nah, di sini kita akan ngebahas terkait UBD, Understanding by Design. Apa sih UBD itu? UBD merupakan suatu pendekatan dalam perencanaan kurikulum yang dikembangkan oleh Grenwigens dan Jay. UBD merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik secara mendalam dan melibatkan mereka secara aktif. Nah, pendekatan ini berfokus pada hasil akhir pembelajaran atau bagaimana peserta didik memahami suatu konsep materi, pelajaran, dan menempatkan proses pembelajaran sebagai tahap akhir dalam sebuah perancangan. Nah, di sini kebetulan kami dari ke jurusan informatika. Dalam informatika, dalam kita kaitkan dalam UBD ini, para siswa tidak hanya diharapkan untuk memahami konsep-konsep dasar, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Nah, pendekatan UBD membantu guru untuk merancang pembelajaran yang lebih bermakna dengan memfokuskan pada pemahaman konseptual yang dalam dan aplikasi nyata dari materi pembelajaran. Oleh karena itu, dalam konteks algoritma pemrograman, siswa perlu tidak hanya memahami teori di balik algoritma, tapi juga mampu menerapkan secara efektif dalam menyelesaikan masalah pemrograman kalau kita kaitkan terkait UBD. Nah, kemudian di sini dijelaskan Understanding by Design merupakan suatu pendekatan dalam perencanaan kurikulum yang dikembangkan oleh itu mengulang pembacaan yang tadi. Kemudian, di sini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik secara mendalam dan melibatkan mereka secara aktif. Nah, pendekatan ini berfokus pada hasil akhir pembelajaran atau bagaimana peserta didik memahami suatu konsep dari sebuah materi pembelajaran. Nah, dan menempatkan proses pembelajaran sebagai tahap akhir dalam perancangan. Di sini juga dalam pemahaman UBD yaitu merupakan kemampuan peserta didik untuk menguasai materi pelajaran melalui 6 langkah, yaitu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, mempertimbangkan perspektif, berempati, dan juga yang terakhir ada pemahaman diri. Boleh di slide selanjutnya mungkin. Nah. Oke, mungkin di sini tuh UBD itu dari 6 aspek ini ada 6 langkah utama untuk penguasaan materi pembelajaran ya, Kang ya. Yang pertama itu kita akan berfokus pada pendalaman materi ini, yaitu tentang menjelaskan dan menafsirkan. Mungkin bisa dilanjut Kang Ripai untuk pendalaman materinya. Oke, terima kasih kepada Davi atas kesempatannya. Nah, dari langkah-langkah yang tadi, di sini kita akan menjelaskan dari 2 langkah yang ada, yaitu menjelaskan dan juga menafsirkan. Di sini dijelaskan bahwa pada langkah menjelaskan ini merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan dalam pembelajaran. Ini melibatkan kemampuan untuk menguraikan teori, prinsip, dan proses dengan menggunakan bahasa sendiri. Peserta didik harus mampu memberikan contoh yang konkret. Nah, menghubungkan konsep dengan fenomena fakta dan data yang ada, serta membuat koneksi yang mendalam antar topik. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka dengan menjelaskan alasan, cara, atau prosedur dalam suatu konsep. Nah, itu merupakan sedikit penjelasan dalam langkah menjelaskan. Nah, kan di sini dijelaskan bahwa langkah utama penguasaan materi pembelajaran di poin pertamanya terkait menjelaskan. Kemudian di poin kedua yaitu menafsirkan.
Menafsirkan mencakup kemampuan peserta didik untuk memaknai dan menyampaikan kembali pengetahuan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Peserta didik harus mampu mengartikan konsep atau informasi, baik melalui cerita, analogi, gambaran, historis, atau dimensi pribadi. Nah, kemampuan ini juga meliputi kemampuan peserta didik untuk membuat koneksi antar konsep yang dipelajari dengan pengalaman pribadi atau konteks sehari-hari mereka. Nah, dengan seperti UBD yang dijelaskan sebelumnya, ini itu diharapkan agar siswa mampu memahami sesuai konsep yang direncanakan. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kang Ripai. Mungkin selanjutnya kita akan membahas terkait deskripsi gitu kan. Nah, di sini tuh ada dua tugas. Nah, yang pertama itu jika peserta dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila peserta didik dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematik, dapat membuat dan memberikan contoh seperti ilustrasi. Nah, di sini tuh kita akan menjelaskan tentang pengimplementasian pemahaman itu sendiri peserta didiknya gitu. Nah, peserta didik sebagai representasi dari pelajar dalam konteks UBD ini memperlihatkan pemahaman mendalam terhadap konsep dasar algoritma pemrograman. Contohnya gitu ya, contoh pembelajarannya. Setelah beberapa minggu pembelajaran, nah salah satu aspek UBD ini yang terlihat dalam pengalaman peserta didik adalah kemampuan menjelaskan prinsip dasar dari algoritma pemrograman dengan kemampuan yang jelas dan terstruktur. Nah, peserta didik mampu menyampaikan konsep-konsep seperti looping, kondisional, struktur data, array atau linked list kepada rekan-rekannya. Terus juga aspek kedua yaitu dalam UBD yang peserta didik diperlihatkan gitu ya, kemampuannya itu memberikan contoh fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan konsep-konsep algoritma pemrograman. Dalam hal ini peserta didik menggunakan analogi sederhana seperti mengurutkan daftar pembelanjaan di supermarket atau tumpukan buku yang ada di pustakawan untuk memperkaya pemahaman teman-teman gitu. Dan ini menurut Sedgwick gitu ya. Nah, terus juga selanjutnya peserta didik ini melibatkan aspek lainnya dengan menyajikan data atau fakta terkait kinerja berbagai algoritma pemrograman. Nah, di sini melalui tabel perbandingan waktu eksekusi atau penggunaan memori, peserta didik berhasil mengorganisir data ini secara sistematik. Nah, memastikan bahwa teman-temannya dapat dengan mudah memahaminya. Nah, terakhir ini peserta didik mengintegrasikan aspek secara visual dalam pembelajaran yang sesuai dengan prinsip UBD dengan membuat ilustrasi visual seperti diagram alir atau source code, atau peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah eksekusi dari algoritma pengurutan seperti quicksort atau merge sort. Nah, secara lebih efektif kepada teman-temannya itu sendiri. Nah, di sini hubungan UBD terhadap kesadaran pemahaman peserta didik itu menurut Rama Yulis tahun 2025 dan Madya. Yang pertama itu ada ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini ada 4 gitu ya. Yang pertama itu ada hafalan atau knowledge, ada pemahaman, terus ada penerapan dan evaluasi. Terus di ranah afektifnya ada menerima atau memperhatikan, terus menanggapi. Nah, dengan arti kalau misalkan di sekolah itu tanya jawab, terus ada juga menilai dan menghargai pendapat orang lain, terus mengatur dan mengorganisasikan suatu permasalahan, serta karakterisasi dengan suatu nilai atau lebih. Mungkin selanjutnya akan dibahas terkait contoh implementasi yang kita temukan di PPL SMA Kartika oleh Teh Aminda. Mangga Teh Aminda.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan yaitu contoh implementasi pada pelajaran informatika kelas 10 di SMA Kartika 191 Bandung. Jadi udah selama 1 minggu kita PPL melakukan observasi dan ini termasuk salah satu hasilnya juga gitu. Jadi pengamatan ini terfokus pada pembelajaran yang disampaikan si guru informatika yang pada kesempatan minggu kemarin itu materinya tentang fungsi multifungsi. Jadi itu multifungsi itu ada terbagi, jadi materinya mencakup fungsi utamanya itu ada statistik, ada string, kondisi, dan lookup. Nah, pada fungsi statistik itu sendiri memuat konsep seperti rata-rata, jumlah, nilai maksimum, dan nilai minimum. Sedangkan pada fungsi string itu berfokus pada manipulasi teks seperti mid, left, dan right. Sedangkan fungsi kondisi yaitu yang kita tahu penggunaan if statement. Sedangkan pada fungsi lookup itu terdiri dari HLOOKUP dan VLOOKUP. Selanjutnya, kemampuan peserta didik tercermin pada saat peserta didik mampu menjawab pertanyaan dan dapat menjelaskan konsep terkait dengan fungsi-fungsi yang telah dipelajari. Misalnya, sebagai contoh itu, dalam memahami fungsi statistik, peserta didik mampu menghubungkan konsep dengan situasi di dunia nyata. Seperti contoh pada pelajaran di kelas 10 itu, guru informatika memberikan tugas, jadi studi kasusnya yaitu toko ATK. Jadi peserta didik dapat menjelaskan secara logis tentang proses perhitungan rata-rata, total penjualan, serta identifikasi barang dengan diskon, dan menerapkan dalam studi kasus yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, dalam pemahaman tentang fungsi string, peserta didik menunjukkan kemampuannya untuk memanipulasi teks sesuai dengan kebutuhan, yaitu sebagai contoh tadi memanfaatkan fungsi mid, left, dan right. Jadi untuk mengolah data teks dalam format yang diinginkan, seperti membagi nama file menjadi bagian-bagian yang relevan, sesuai dengan tugas yang diberikan si guru. Selanjutnya, pada saat mempelajari fungsi kondisi, peserta didik menggambarkan bagaimana if statement digunakan untuk mengontrol alur program berdasarkan kondisi tertentu. Nah, contoh konkretnya itu penggunaan if dalam menentukan tindakan yang diambil berdasarkan nilai variabel tertentu dalam sebuah aplikasi. Nah, kemudian dalam memahami fungsi lookup, peserta didik mampu mengaitkan konsep dengan kebutuhan pencarian dan pencocokan data dalam basis data atau tabel yang sudah diberikan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik mampu menggunakan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP untuk mengambil informasi yang sesuai dari sumber data yang sudah disediakan. Jadi, yang terakhir itu peserta didik menunjukkan kemampuan yang solid dalam menggabungkan fungsi-fungsi tersebut. Jadi, sebagai contoh, peserta didik dapat mengintegrasikan fungsi string dan lookup untuk melakukan pencarian data dalam teks yang kompleks, atau menggunakan fungsi kondisi dan lookup untuk memilih tindakan berdasarkan kriteria tertentu dari data yang sudah disediakan. Jadi peserta didik dapat menerapkan konsep statistik dan lookup untuk menganalisis data dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan. Jadi sehingga melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep dan aplikasi praktis dari setiap fungsi yang diajarkan, peserta didik dapat berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh si guru. Jadi hal ini menunjukkan bahwa peserta didik telah menguasai materi dengan baik dan siap untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih luas di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Ya, terima kasih Teh Aminda. Mungkin kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang deskripsi tugas 2 ya, yang mungkin akan dijelaskan oleh
Teh Cairani. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi tugas 2 yang ada di LMS, di mana tugasnya adalah jika peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila peserta didik dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi histori atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Berikan contoh konkret bagaimana peserta didik menafsirkan sesuai dengan tema mata pelajaran kita, yaitu informatika. Sebagai bukti peserta didik telah memahami, dan berikan contoh konkret bagaimana peserta didik menjelaskan pembelajaran tersebut sebagai bukti peserta didik telah memahami. Next. Nah, dalam implementasi di pelajaran informatika khususnya, pembelajarannya adalah algoritma sorting. Seorang siswa yang bernama peserta didik menemui tantangan signifikan dalam memahami konsep tersebut. Peserta didik mengakui bahwa pengalaman belajarnya di masa lalu tidak mencukupi, menyebabkan pemahamannya tentang materi tersebut menjadi dangkal. Dia mengalami kesulitan dalam mengaitkan teori yang dipelajarinya dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi hambatan tersebut, peserta didik mengadopsi pendekatan yang terstruktur dan berpusat pada pemahaman, di mana dia mencoba memahami konsep algoritma sorting melalui metode refleksi dan analisis mendalam. Nah, dalam upayanya untuk menafsirkan materi secara lebih baik, peserta didik menggunakan strategi pemberian analogi sederhana dari konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya, dia membandingkan proses pengurutan kartu permainan dengan algoritma sorting untuk membantu memahami konsep tersebut dengan lebih baik. Dengan menggunakan analogi ini, peserta didik dapat menghubungkan konsep yang kompleks dengan situasi yang lebih mudah dipahami oleh konteks nyata. Next. Nah, selain itu, peserta didik juga memperluas pemahamannya dengan memberikan dimensi historis terhadap perkembangan algoritma sorting. Dengan membaca artikel jurnal dan literatur terkait, peserta didik menggali informasi tentang sejarah evolusi algoritma sorting dari waktu ke waktu. Dia menemukan bahwa algoritma ini telah mengalami transformasi dari metode yang sederhana menjadi yang lebih kompleks, seperti quicksort atau merge sort. Memahami sejarah perkembangan algoritma sorting membantu peserta didik juga untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang signifikansi dan aplikasi praktis dari konsep tersebut. Next. Nah, untuk mengukur keberhasilan para siswa dapat dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tafsiran kepada peserta didik. Peserta didik dapat menunjukkan pemahaman yang baik dan dengan memberikan penjelasan yang mendalam dan penuh makna terkait konsep keamanan informasi. Seperti yang pertama, menceritakan masalah belajar, yang kedua, menawarkan terjemahan yang tepat, yang ketiga, memberikan dimensi historis atau pribadi, dan yang keempat, mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi. Oke. Ya. Terima kasih Teh Cai. Mungkin kita akan lanjut ke contoh implementasi gitu ya, peserta didik dalam menafsirkan yang kita temui di PAS PPL ya, di SMA Kartika 1 Bandung, yang akan dijelaskan oleh Kang Rehan. Mangga Kang Rehan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi di sini terdapat contoh implementasi dari yang sebelumnya, itu ada implementasi secara teori, dan di sini adalah dikarenakan kita juga sudah pernah baru seminggu dalam melakukan PPL. Di sini terdapat implementasi pemahaman peserta didik pada saat menafsirkan gitu. Dan selama praktik pengalaman lapangan atau PPL di SMA Kartika 191 Bandung itu, kami mengamati sesi pembelajaran informatika tentang pembuatan grafik kolom di Microsoft Excel. Dan guru itu memulai sesi dengan memperkenalkan terlebih dahulu grafik peningkatan penjualan tahunan dan mengajak siswa untuk menjelaskan makna di balik grafik tersebut. Nah, para siswa pada saat itu dengan antusias mulai menginterpretasikan dan menjelaskan grafik tersebut yang sudah dijelaskan. Bukan hanya merangkum data yang ditampilkan, tetapi juga mengidentifikasi
tujuan dari pembuatan grafik tersebut. Nah, mengidentifikasi tujuan dari pembuatan grafik itu melalui proses siswa itu menunjukkan kemampuan mereka dalam menerjemahkan dan menyampaikan informasi secara visual, sekaligus menambahkan perspektif historis atau pribadi pada materi yang dipelajari. Nah, kegiatan pembelajaran ini membuktikan bahwa pembelajaran efektif melibatkan lebih dari sekedar penerimaan informasi, tetapi tentang bagaimana siswa dapat menginterpretasikan, menetapkan, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam situasi nyata. Kalau contoh tadi adalah dalam pembelajaran Microsoft Excel pada materi grafik dan dapat diterapkan di situasi nyata. Nah, melalui penggunaan cerita, analogi, dan model oleh siswa, materi itu menjadi lebih relevan dan mudah dipahami, menyoroti pentingnya pendekatan pembelajaran yang mendorong kreativitas dan pemikiran kritis. Nah, pengalaman ini tidak hanya memberikan pelajaran yang berharga bagi kami ya sebagai calon pendidik, tetapi juga menegaskan nilai pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center dan interaktif dalam pengembangan kemampuan analitis dan presentasi data siswa. Dan pada saat saya mengamati rekan saya yang saat itu sedang mengajar yang grafik itu, ada salah satu siswa yang pada saat itu bertanya, untuk apa sih kita belajar grafik per kolom tersebut? Dan pada saat itu saya pun menjelaskan bahwa hal tersebut perlu ditafsirkan bahwa secara mudahnya dari grafik tersebut dapat diketahui itu apakah itu tinggi atau rendahnya, misalnya dilihat dari grafik secara sekilas tanpa perlu melihat secara detail di angka-angka tersebut ya. Jadi sederhananya cara mentafsirkannya adalah seperti itu. Mungkin sekian untuk contoh implementasi pemahaman peserta didik dalam hal menafsirkan di SMA Kartika 191 Bandung. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Kang Rehan. Mungkin pembahasan kelompok kita hanya sampai menjelaskan terkait contoh pengimplementasian dan pendalaman materi terkait menjelaskan, pemahaman menjelaskan, dan pemahaman menafsirkan. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada slide. Terima kasih udah memperhatikan presentasi kami. Sebelumnya saya ingin meminta maaf jika semisal banyak salah kata dan ucapan yang saya lontarkan ataupun teman-teman saya. Jika ada yang bertanya, mungkin nanti kita akan ada sesi diskusi di kelasnya Pak Jajang ya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.